Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 123159192. Saya berdomisili di Jalan Sepakat 1, Kecamatan Pontianak Tenggara, tepatnya di Asrama Mahasiswa Kabupaten Mempawah. Saat ini, saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan program studi Manajemen Bisnis Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dosen pengampu di mata kuliah Bahasa Indonesia yang sangat istimewa sekali, yaitu Ibu Fitri Jayanti, MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang kalimat tidak efektif. Dan yang akan saya jelaskan kali ini adalah tentang pengertian, ciri-ciri, unsur, syarat, serta contoh dari kalimat tidak efektif. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Pengertian kalimat tidak. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengar. Karena pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara tidak mudah dimengerti, maka kemungkinan besar pembaca atau pendengar salah menerima maksud dan tujuan dari pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Dalam lingkungan akademis, kalimat tidak efektif sangat tidak dianjurkan untuk digunakan dalam berbagai macam tulisan ilmiah. Mengapa demikian? Karena kalimat tidak efektif membuat hasil penelitian tidak akan mudah dimengerti oleh kalangan akademis. Karya ilmiah yang tidak diterima di lingkungan akademis tidak akan bisa dikembangkan. Bahkan, penulis karya ilmiah tersebut akan dianggap kurang kompeten dalam bidangnya. Ciri-ciri kalimat tidak efektif. Yang pertama ialah unsur kalimat yang tidak jelas. Bisa kamu lihat pada struktur pembangunan dari kalimat itu sendiri. Pada umumnya, setiap kalimat pasti akan memiliki subjek, objek, predikat, dan keterangan. Namun, pada kalimat tidak efektif, tidak ada sebuah subjek di dalam kalimatnya. Tidak adanya subjek pada suatu kalimat menandakan kalimat tersebut tidak bisa menjadi kalimat pokok. Yang kedua, penggunaan diksi kalimat banyak yang tidak tepat. Penggunaan diksi yang tidak tepat pada suatu kalimat memberikan pengaruh terhadap isi atau maksud dari kalimat tersebut. Yang ketiga, penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tulisan yang tidak sesuai dengan PUEBI akan sulit dimengerti. Tidak ada ide pokok dalam suatu kalimat. Tidak adanya ide pokok dalam suatu kalimat, maka pembuatan paragraf menjadi tidak utuh. Maka dari itu, kalimat tidak efektif bisa mengurangi informasi yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Yang kelima adalah boros dalam penggunaan kata. Pemborosan kata pada kalimat bisa kita lihat ketika membaca kalimat. Terdapat banyak sekali kata-kata yang diulang atau yang sama. Unsur-unsur kalimat tidak efektif. Yang pertama, tidak adanya subjek atau predikat. Yang kedua, letak predikat yang tidak sesuai. Dan yang ketiga, letak objek yang tidak sesuai. Yang keempat, letak keterangan yang tidak sesuai. Serta yang kelima, ejaan tidak sesuai dengan PUEBI. Syarat terbentuknya kalimat tidak efektif. Yuk kita simak syarat-syarat terbentuknya kalimat yang tidak efektif. Pertama, struktur kalimat tidak satu kesatuan. Kalimat tidak efektif, struktur kalimatnya tidak memiliki satu kesatuan, sehingga sangat sulit untuk dipahami. Yang kedua, kalimat tidak sejajar. Kalimat tidak sejajar dapat diartikan sebagai kalimat yang mempunyai unsur yang sama. Dan yang ketiga, kalimat sangat boros atau bertele-tele. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang berbelit-belit atau isinya sulit untuk dipahami. 4. Kalimat tidak logis. Dalam menulis kalimat tidak efektif, dibutuhkan syarat berupa isi kalimat yang tidak logis atau tidak bisa diterima oleh akal sehat. Yang kelima, kata-kata di dalam kalimat saling tumpang tindih. Adanya kata-kata yang tumpang tindih di dalam satu kalimat yang merupakan syarat terbentuknya kalimat tidak efektif. Keenam, tidak adanya subjek atau predikat. Yang ketujuh ialah pembentukan kata yang salah. Seperti yang kita tahu, bahwa Indonesia memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disingkat dengan KBBI, yang di dalamnya berisi penulisan kata yang benar. Jika pada suatu kalimat terdapat penulisan kata yang tidak sesuai dengan KBBI, maka kalimat tersebut bisa dikatakan sebagai kalimat tidak efektif.
Selanjutnya, penggunaan kata depan yang tidak perlu. Contoh kalimat tidak efektif. Saya akan memberikan 5 contoh saja kalimat yang tidak efektif. Pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, singkat saja, dalam menulis sebuah tulisan, sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan kalimat tidak efektif, karena akan menyulitkan pembaca dalam memahami pesan dan maksud dari kalimat tersebut. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.